Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Di sini saya Bibi Mansyah, NIM saya 12220270. Di sini saya akan menjelaskan main data, yaitu ada input. Input ini ada filter dan material data untuk antarmuka pengguna berbasis material design. Lalu ada import screen atau login data untuk mengimport fungsi login di file login data. Di sini ada fungsi utama dari Fortnite, yaitu fungsi utama yang menjadi titik awal eksekusi program data. Lalu ada home. Fungsinya ini menentukan widget awal yang ditampilkan ketika aplikasi dijalankan. Dalam hal ini memanggil class widget login di folder login data. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ada Ramadanti dari 125E13. Selanjutnya masuk ke login.dart. Di login.dart kita mengimport paket-paket yang diperlukan seperti package.flutter/material.dart. Paket utama Flutter untuk mengakses widget dan komponen UI bawaan seperti scaffold, text, button, dan lainnya. Yang kedua adalah package another underscore flashbar/flashbar.dart. Package ini digunakan untuk menampilkan notifikasi atau pop-up yang muncul di atas layar. Yang ketiga adalah package flutter underscore from underscore builder and /flutter underscore form underscore builder.dart. Ini adalah paket yang digunakan untuk mempermudah pembuatan form yang sangat kompleks dan juga fitur validasi dan kontrol yang lebih fleksibel. Selanjutnya adalah package dio/dio.dart. Paket ini digunakan untuk melakukan permintaan HTTP seperti POST dan GET. Dio ini populer digunakan karena menggunakan berbagai fitur seperti interpreters dan form data handling. Selanjutnya adalah package org/constant/const.dart. Ini adalah file konfigurasi atau konstanta yang mungkin menyimpan variabel atau URL yang diperlukan dalam berbagai bagian aplikasi. Selanjutnya adalah class login extends stateful widget. Ini adalah kelas sebuah stateful widget yang artinya ini adalah bagian widget yang dapat berubah selama runtime terjadi. Yang selanjutnya adalah class login state extends. Nah, ini adalah kelas yang mengelola state dari widget login dan memperbarui UI ketika state berubah. Nah, selanjutnya ada build, yaitu fungsinya membangun UI dari halaman login pada aplikasi yang telah kita buat. Perkenalkan, nama saya Yustika Agustina dari kelas 125E13, ingin menjelaskan kalau untuk yang import ini sudah dijelaskan dengan teman saya Zahra, dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang class register. Kalau class register itu adalah sebuah self-work widget sehingga memungkinkan perubahan data di dalam halaman pendaftaran ini. Nah, yang ini. Nah, terus konstruktor register itu yang ini. Nah, itu tuh hanya menerima parameter operasional key yang bisa digunakan dalam tree widget. Dan terus kelas register adalah set dari widget register yang mengatur logika dan UI halaman registrasi. Dan terus ini base URL itu adalah variabel menyimpan URL backend yang digunakan untuk API pendaftaran.
Dan terus text editing controllers itu adalah objek ini mengelola teks input dari masing-masing field, nama controllers, profesi controllers, email controllers, dan password controllers, sehingga data dapat diambil secara saat tombol pendaftaran ditekan. Dan build itu fungsinya untuk membangun UI halaman registrasi. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Ardana. NIM saya 1221180. Saya dari kelas 12 5E13. Di sini saya akan menjelaskan tentang mainscreens.dart. Di sini sudah dimasukkan codingannya. Di sini itu ada import package, terus juga ada import login juga. Nah, di sini ada class main screen. Nah, ini tuh apa? Stateful widget yang menampilkan halaman utama setelah pengguna berhasil login. Nah, jadi dari import di sini login.dart, kemudian jika loginnya berhasil akan menampilkan halaman main screen. Nah, kemudian di sini nih ada final string, nama, sama ID user. Jadi di sini nama pengguna yang berhasil login, terus juga ada ID pengguna yang digunakan saat mengirim motivasi. Terus di sini ada konstruktor main screen. Nah, di sini itu untuk apa? Untuk menerima nama dan ID user dari halaman login dan menampilkannya pada UI. Kemudian di sini ada class main screen state. Nah, ini adalah state dari widget main screen yang mengatur logika aplikasi seperti mengirim motivasi dan mengambil data dari API. Bisa kita lihat di sini ada send motivasi, kemudian ada isi motivasinya, kemudian di sini ada ID user. Kemudian kita scroll. Nah, di sini ada widget build. Di sini itu untuk fungsi yang membangun UI halaman. Nah, di build ini ada logikanya ya. Yang pertama ada teks hello. Terus di sini ada untuk isi motivasinya. Kemudian jika berhasil, di sini akan muncul message berhasil submit. Nanti di sini akan berwarna hijau di atas notifikasi. Nah, di sini juga ada untuk logout. Jadi di sini nanti akan ada tombol logout. Nah, tombol logout itu akan berfungsi untuk ke halaman login kembali jika ditekan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang main screen. Perkenalkan, nama saya Iksan Andi Firmansyah dari kelas 12 5E13. Di sini saya akan menjelaskan tentang file const.dart di folder constant. File const.dart ini adalah file yang berfungsi sebagai konfigurasi untuk menyimpan URL base API dalam sebuah aplikasi yang kita buat. Di sini ada string URL. Ini adalah variabel URL berfungsi sebagai base URL dari server API yang akan digunakan dalam aplikasi. Dalam kali ini kita membuatnya menggunakan API gateway menggunakan ngrok. URL ngrok ini adalah URL yang aktif, adalah yang memungkinkan server lokal diakses secara publik atau melalui internet, terutama berguna untuk testing atau saat pengembangan dari jaringan yang berbeda. Oke, URL ini diperoleh dari sini ya. Oke, sebelumnya kita menyiapkan softwarenya. Yang pertama ada web server, yang pertama adalah Aragon sebagai web server.
Kemudian API Gateway menggunakan ngrok, dan database-nya menggunakan PHP MyAdmin dengan MySQL. Oke, untuk API-nya kita menggunakan ngrok. Kalau sudah download, tampilannya akan seperti ini, ngrok.exe. Kemudian kita start aja. Kalau diklik enter, kita akan menampilkan seperti ini. Untuk menampilkan halaman seperti ini, kita lakukan perintah http ngrok http localhost. Kemudian tampilannya seperti ini. Kita klik aja ini, copy. Kemudian kita paste, kita enter. Nah, di sini saya sudah menyiapkan backend API untuk menghubungkan dari aplikasi ke database. Nah, kalau tampilan seperti ini sudah terhubung untuk API ngrok dan aplikasi yang kita buat. Oke, sudah itu kita copy URL-nya dan pastekan ke sini. Nah, itu. Terus kita juga pastikan juga di login di sini ya. Kayak udah dipaste. Kayak udah itu, kita coba running ya dengan perintah Flutter. Karena di sini saya sudah ini Flutter. Kalau di sini saya sudah mengeksekusinya, tinggal kita jalankan aja. Oke, untuk menjalankannya kita ketikkan perintah Flutter. Terus ada perintah memilih atau Chrome atau add ke. Di sini saya memilih Chrome sebagai ininya, tampilannya. Kemudian klik satu. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Ini adalah aplikasi yang kita buat bernama Vigenesia atau Visi Generasi Indonesia. Di sini ada tampilan main.dar. Di sini mengimport kelas login. Jadi ini adalah tampilan login. Di sini ada inputan email dan password. Kemudian kalau kita belum mempunyai akun, kita coba klik sign up. Ini kita klik nama Budi. Kemudian profesinya sebagai mahasiswa. Emailnya kita budi@gmail.com. Passwordnya Budi. Nah, ini tuh adalah tampilan dari register.dart. Boleh. Oke, terus kita klik daftar. Nah, sini ada notifikasi registrasi berhasil ya. Ini sudah masuk ke dalam database usernya. Baik, kita coba login. budi@gmail.com. Passwordnya Budi. Sign in. Nah, di sini. Nah, ini adalah tampilan dari main screen.dart. Oke, kita coba klikkan motivasi yang kita input. Misalnya, selamat malam, tetap semangat. Meskipun ya. Oke, terus kita submit. Nah, berhasil di submit, berarti motivasi yang kita input sudah berhasil masuk ke database. Untuk membuktikannya, kita coba lihat di PHP MyAdmin. Kita coba ke user. Nah, di sini tadi kita mengregister nama Budi dengan profesi mahasiswa dan emailnya budi@gmail.com. Ditanya sudah berhasil masuk. Kemudian kita motivasi yang kita input tadi apakah sudah masuk. Nah, di sini ada ya. Selamat malam, tetap semangat meskipun sedang hujan. Oke, dengan ID 34. Jadi nah, ini adalah namanya Budi. Berarti sudah berhasil. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.